Lihat siapa yang memberi. Saudara kita ini seringkali melihat diri kita ini siapa. Diri kita ini apa. Kita ini begitu kecil, kita nggak layak. Kita ini begitu hina. Betul saudara. Tetapi Tuhan yang memberikan itu adalah Raja segala raja. Itu yang kita lihat. Bukan melihat siapa kita. Lihat siapa Tuhan yang besar. Ya, dari situlah kita mengerti bahwa Dia akan memberikan kepada kita bukan hanya kebutuhan atau pas, tetapi kelimpahan. Ya, Shalom, jumpa lagi dengan saya Pendeta Melkisedek Tano dalam tayangan Kita Ini Adalah Ciptaan Baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, dan judul kabar baik hari ini adalah 7 mujizat yang tercatat dalam kitab Yohanes. Bagian yang kedua, ya, part 2. Ya, yang part 1 kita sudah bicarakan, ya. Sudah bisa melihatnya di tayangan yang sebelumnya. Ya, sekarang adalah bagian yang kedua tentang mujizat keuangan, perlindungan, bebas dari kutuk keturunan dan hidup yang kekal. Ya, dan saya sudah sampaikan bahwa ketika Tuhan membuat mujizat, Dia mengatasi, ya, melampaui waktu dan ruang. Ya, kita terbatas oleh waktu dan ruang. Ya, 3 dimensi dan 4 dimensi waktu. Ya, dan waktu itu sumber daya yang habis. Ya, sudah lewat. Ya, tapi Tuhan Alfa dan Omega. Ya, Dia bisa mengembalikan waktu bahkan. Ya, Dia dapat mempercepat waktu. Dia dapat menstop waktu. Ya, saudara, gimana Pak waktu di stop Pak? Tuhan bisa. Ya, bagaimana contohnya misalnya seperti Kaleb, ya, ketika dia sampai di Kades Barnea, teman-temannya yang lain dan sebagian besar dari Israel tidak percaya untuk masuk dalam tempat Kanaan. Ya, dan mereka tetap aja seperti natural, ya, karena harus 40 tahun berkeliling di padang gurun, ya, karena tidak percaya dan sampai tua mati, ya, dan tulang belulangnya berserakan di padang gurun. Ya, tetapi Kaleb ketika masuk 40 tahun, kemudian tambah 5 tahun ketika masuk sampai di Hebron, 45 tahun kemudian dia berkata bahwa kekuatanku masih sama seperti 45 tahun yang lalu, ya, untuk keluar dan masuk. Ya, aku memang umurnya menjadi tambah 85 tahun aku hari ini, tapi aku masih sama kuat. Saya lihat perbedaannya ekstrim, ya, bagaimana yang satu tetap muda, segar, ya, dimudahkan lagi, bahkan stop penuaannya berhenti, ya, yang lain bukan hanya menjadi tua, tapi mati. Ya. Oke, kita lanjut saja ke mujizat yang tercatat dalam kitab Yohanes. Jadi ada 7 mujizat. Yang pertama, air jadi anggur. Bagaimana Tuhan memulihkan pasangan suami istri. Bagaimana anak perwira Kapernaum, ya, pegawai raja yang anaknya sakit, Tuhan menyembuhkan. Jadi keluarga Tuhan utamakan. Suami istri, anak. Yang ketiga, bagaimana Tuhan menyembuhkan orang 38 tahun lumpuh. Ya, begitu lama, ya, tetapi Tuhan sembuhkan. Ya, jadi setelah keselamatan, saya percaya bahwa kesehatan nomor 1. Ya,
Tuhan nature-nya menyembuhkan orang. Ya, kita akan lihat bagaimana mujizat yang keempat, ya, tentang keuangan. Ya, keuangan, saudara. Ya, bagaimana mujizat keempat Tuhan melipat gandakan 5 roti 2 ikan. Ya, bagaimana setelah mengikuti Yesus 5.000 orang, laki-laki saja yang terhitung nih ya, belum anak-anak dan perempuan. Ya, akhirnya kelaparan. Ya, Tuhan katakan beri mereka makan kepada Filipus. Tapi Filipus bilang apa? Coba saudara lihat di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-7. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup. Ya, dia hanya punya duit 200 dinar mungkin. Dikasih mungkin hanya ada 200 dinar. Tidak akan cukup untuk memberi makan 5.000 orang. Ya, untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Ya, mungkin dia sudah hitung-hitung 200 dinar. Ya, mungkin dia hanya bisa dapat, anggap aja 1.000 roti. Ya, kalau 1.000 roti dibagi-bagi 5.000 orang, ya, belum anak-anak dan istrinya, ya, gimana cukup? Ya, bagi kecil-kecil susah juga, ya, nggak kenyang. Ayat 9, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan, lebih dikit lagi. Ya, tadi mungkin bisa beli 200 dinar, beli 1.000 roti mungkin. Itu juga kalau masih ada yang buka. Itu juga masih kalau masih ada ketemu tukang rotinya. Ya, sekarang 5 roti 2 ikan. Ya, bekalnya anak kecil yang ya mungkin ya pas-pasan. Ya, ya anak kecil aja makannya 5 roti 2 ikan. Ya, saudara. Tetapi apakah artinya untuk orang sebanyak ini? Apa artinya untuk 5.000 orang? Ya, jadi tidak berarti semua melihat keterbatasan fisik, keterbatasan sumber daya, keterbatasan keuangan. Ya, nggak cukup, duit di kantong tinggal berapa? Besok buat bayar uang sekolah anak gimana? Buat ngontrak bagaimana? Buat hidup sehari-hari aja, sekarang masih makan sih, besok nggak tahu. Ya, tetapi Yesus tahu, ya, dan melalui perhitungan-perhitungan itu dia mau mengajarkan kita percaya bahwa Tuhan dapat melipat gandakan. Ya, tadi dia mengatasi waktu, sudah mulai paham, dan sekarang ruang fisik. Ya, keterbatasan keuangan bahkan. Ya, ayat 11 katakan lalu Yesus mengambil roti itu dan mengucap syukur. Ya, dia menghadap ke atas, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Lihat ya, Tuhan kemudian membuat mujizat keuangan buat kita. Ya, lihat ya. Sang suami istri, anak, berarti keluarga, kesehatan, keuangan. Ya. Makanan, kalau di dalam Alkitab, kalau orang sudah nggak punya makanan tuh udah miskin. Ya. Janda Sarfat udah tinggal 1 kali makan udah miskin. Ya. Ada orang harus makan bayinya, di Alkitab dicatat makan anaknya, itu banget miskin. Ya, dan Tuhan memulihkan, ya, dan dia bukan hanya berikan pas. Oh, mereka pas makan 1 roti masing-masing, sepotong ikan, enggak. Ya, mereka makan sampai puas sebanyak yang mereka kehendaki. Bahkan dalam Tuhan mensuplai keuangan kita, itu bukan hanya kebutuhan, tapi keinginan bahkan. Kelimpahan. Itu Tuhan. Ya, saudara harus dengar dulu, kita berurusan dengan siapa. Ya, suatu ketika Alexander the Great di India didatangi seorang pengemis. Dan Alexander Agung ini bersama jenderalnya, bersama pasukannya
didatangi seorang pengemis yang meminta-minta. Dan dia mengeluarkan 1 koin emas dan memberikannya kepada pengemis itu. Sang jenderal berkata, ajudannya berkata, ya, dia jenderal besar, dia raja besar, the conqueror, ya, menguasai dunia pada waktu. Tuanku, pengemis seperti ini kenapa dikasih segitu banyak dan segitu besar emas? Dia cukup dikasih uang receh juga cukup. Tetapi apa kata Alexander the Great? Alexander the Great bilang begini, jangan lihat siapa yang diberi, lihat siapa yang memberi. Saudara kita ini seringkali melihat diri kita ini siapa, kiri kita ini apa. Kita ini begitu kecil, kita nggak layak. Kita ini begitu hina. Betul, saudara. Tetapi Tuhan yang memberikan itu adalah Raja segala raja. Itu yang kita lihat. Bukan melihat siapa kita. Lihat siapa Tuhan yang besar. Ya, dari situlah kita mengerti bahwa Dia akan memberikan kepada kita bukan hanya kebutuhan atau pas, tetapi kelimpahan. Amin, saudara. Ya, kelimpahan, keinginan kita bahkan diberikan. Ya, kita bilang, wah nanti jadi nggak benar, nanti jadi kalau udah kaya nanti dia kawin lagi, nanti kalau udah kaya nanti rumah tangganya rusak. Itu dunia, saudara. Kita tahu bahwa kalau Tuhan memberkati kita, Dia memberikan kita berkat yang namanya kesuksesan total, good sukses, kesuksesan baik, kelimpahan yang baik. Ya, keluarga sudah diberikan, ya, suami istri, anak, ya, kesehatan diberikan, ya, kaya sih kaya tapi sakit buat apa? Kesehatan diberikan oleh Tuhan, mujizat, ya. Saudara, saya juga diingatkan. Kadang-kadang orang berpikir, oh mujizat tuh kalau sakit jadi sembuh. Iya, mujizat, saya percaya. Tapi itu mujizat 30%. Kalau sehat terus, mujizat 60%. Sudah bisa nggak Tuhan berikan? Bisa. Kalau dimudahkan lagi, itu mujizat 100%. Sudah dimudahkan lagi, disegarkan lagi. Itu Tuhan. Itu Tuhan saudara dan saya. Ya. Dan sudah lihat ya bagaimana mereka makan sisa 12 bakul bahkan berkelimpahan. Ya, mujizat yang kelima dicatat bahwa bagaimana ketika kemudian Yesus menyuruh mereka nyebrang, ya, dari tempat mereka makan di nyebrang, ya, ke Kapernaum, ya, mereka 9 mil dari pantai ke pantai. Ya, ketika mereka ditimbus gelombang, mereka hadapi air laut yang bergelora, ya. Danau Galilea sih besarnya sampai dibilang laut, ya, bergelora. Kemudian sesudah, ya, Yohanes 6 ayat 19 saya bacakan. Sudah mereka mendayung kira-kira 2 mil, 2-3 mil jauhnya, ya. Jadi jarak 9 mil baru sepertiga. Mereka melihat Yesus berjalan di atas air, mendekati perahu itu. Ketakutanlah mereka. Sudah lihat, ya, bagaimana mereka mau menyeberang 9 mil, 3 mil, dapat angin sakal dari depan. Ya, bagaimana mereka harus mendayung. Belum lagi badai, gelombang, bergelora, ya, teraduk-aduk, ya. Makin lama makin gelap, ya, karena selama 5 roti 2 ikan 5.000 orang makan. Sudah malam, ya, dan sampai jam 3 pagi mereka mencoba mendayung. Bagian yang tergelap dalam malam, yaitu jam 3 pagi Yesus jalan di atas air, ya. Dan ketika itu Yesus hanya berkata, Ia datang kepada mereka, aku ini, jangan takut, ya. Dan ayat 21, mereka mau menaikkan Dia ke dalam perahu, dan seketika itu juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Tuh lihat, ya, Yesus masuk di dalam perahu,
di dalam kapal kehidupan saudara, di dalam kapal perahu kehidupan keuangan saudara, seketika sampai. Ya, dia cuma bilang, Shalom, danau dan laut dan cuaca, ya, badai jadi teduh. Dan bukan hanya itu, mereka nggak perlu mendayung, nggak perlu angin, sampai seketika teleport, saudara. Dilihat, saudara, bahwa Tuhan itu melampaui waktu dan ruang. Itulah mujizat yang Tuhan buat. Semua mujizat Tuhan melampaui waktu dan ruang, waktu dan ruang, waktu dan ruang. Ya, tapi kita melihat, ya, bagaimana di tengah bencana, ya, yang bisa membinasakan mereka, yang bisa menenggelamkan mereka di laut Galilea itu, ya, bencana virus, bencana alam, banjir, bencana apapun, Yesus menolong kita, Yesus melindungi kita, Yesus memproteksi kita. Saudara, apa yang saudara mau percaya? Ketakutan akan virus corona misalnya, sudah ada 2 orang yang meninggal di Indonesia, atau saudara percaya bahwa kita adalah kita bersama Yesus, kita di dalam Yesus, Yesus dalam kita, duduk dalam lindungan Maha Tinggi, bermalam dalam naungan Maha Kuasa, di bawah kepak sayap kita berlindung. Di sayapnya itu ada kesembuhan. Ya, dari mana saudara tahu? Dari firman. Ya, bahwa Tuhan memperhatikan, walaupun murid-murid menyeberang dan dia baru sampai 3 mil, 2-3 mil dari 9 mil. Di atas bukit dia melihat. Dan pada waktu masa yang tergelap dari mereka, Yesus menjumpai. Dan seketika sampai ke tempat mereka tuju. Ya, mujizat yang ke-6. Yohanes 9, ya. Dikatakan Yesus memelekkan orang buta. Ya. Sekarang lihat, ya. Ada orang-orang berkata, ya, tapi saya keturunan miskin, Pak. Keturunan penyakit, keturunan lumpuh, keturunan apa. Dokter suka bilang, oh ini keturunan darah tinggi, keturunan darah rendah, keturunan gula darah, keturunan sakit ginjal, keturunan sakit paru-paru. Saudara, ya, makanya ketika Tuhan melihat murid-murid melihat orang buta sejak lahir, mereka bertanya, ini salah orang tuanya atau salah dirinya sendiri? Mereka mencari-cari kesalahan. Tuhan melihat apa? Tuhan hanya melihat kemuliaan Tuhan, ya. Dan Yohanes 9 ayat 5 katakan, selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Ya, dialah terang dunia. Buta melihat. Sesudah ia mengatakan semuanya, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Ayat 7, dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu ke dalam kolam Siloam. Siloam artinya diutus, Yesus yang diutus. Maka pergilah ia, membasuh dirinya, lalu kembali dalam keadaan dengan matanya sudah melek. Ya. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah itu, memelekkan mata orang buta itu adalah hari Sabat. Saudara, Tuhan adalah Tuhan atas waktu. Secara hukum Taurat, hari Sabat nggak boleh bekerja. Tuhan bilang, aku bekerja waktu manusia rest. Sabat. Ya, Tuhan yang mengerjakan, kita rest. Ya, bagaimana mata orang buta sejak lahir, ya, celit, ya, dan Tuhan menunjukkan bahwa Dia mengatasi bukan hanya waktu, tapi juga ruang. Ya, bagaimana orang buta dikasih ludah, ya tambah buta dong, Pak. Di ludahnya ke tanah dulu, dicampur lumpur, diolesin ke mata, ya tambah parah dong. Ya, disuruh jalan lagi ke kolam Siloam untuk cuci muka. Bagaimana nanti dia jatuh? Bagaimana nanti dia begini? Nanti begitu. Tuhan mengatasi, Tuhan melampaui ruang dan waktu. Saudara, saya ulang-ulang supaya saudara yakin. Ya, kita nih terbatas oleh ruang, waktu dan ruang.
ruang dan waktu, ya sama aja. Ya, tetapi bagaimana kita ditebus dari kutuk keturunan. Jadi kalau saudara berkata gini, dokter berkata mungkin, atau orang lain berkata, ya bapak mas sakit jantung, orang tuanya dulu sakit jantung kan, meninggalnya sakit jantung kan, iya serangan jantung kan, iya, ya itu pak penyakit turunan. Ibu mah gula darah, orang tuanya gula darah kan, kakek neneknya gula darah kan, iya itu mah turunan. Saudara, betul, mereka adalah orang tua kita, tetapi kita sudah diadopsi menjadi anak Yesus. Kita punya darah dan tubuh Kristus. Kita adalah anak Yesus, dan ketika Yesus di surga, Tuhan katakan, sebagaimana aku di surga, demikian kamu di bumi. Apakah Yesus punya gula darah, sakit jantung, sakit darah tinggi? Tidak ada. Demikian kita di bumi sekarang ini. Sudah lihat ya? Dan kita rest. Damai sejahtera. Dan mengalirlah mujizat Tuhan pada tempat stres. Yang terakhir, ya, angka sempurna yang ketujuh yang dicatat oleh Yohanes. Ya, kalau Yohanes catat, Yohanes bilang nggak muat buku. Ya, langit jadi kertas, laut jadi tinta, tulis mujizat nggak akan cukup. Ya, tapi yang dicatat supaya kita belajar. Ya, jadi bagaimana Tuhan mau menunjukkan bahwa Dia juga membuat mujizat suami istri, anak, keluarga, ya, kesehatan, keuangan. Yang kelima tentang perlindungan, ya. Yang keenam, dari kutuk keturunan kita dibebaskan, dimerdekakan. Tuhan buat mujizat. Yang ketujuh, dari kematian. Ya, Lazarus mati. Lazarus sakit, Tuhan Yesus sengaja tidak sampai ke tempat Lazarus, ya, sengaja undur 2 hari. Lazarus kemudian bolak-balik 2 hari, 4 hari. Yesus datang, sudah mati, sudah dikubur, sudah berbau, sudah busuk. Tapi Yesus membangkitkan dia, ya. Ya, jadi Yesus berkata, Lazarus sudah mati, ya. Yohanes 11 ayat 14 saja saya mulai baca ya, karena itu Yesus berkata kepada mereka, terus terang Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, ya, pada waktu Maria, Marta mengirim utusan untuk bilang Yesus bahwa Lazarus yang dikasihnya sakit. Ya, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Sudah, kita mau belajar percaya. Itulah apa yang saya mau sampaikan hari ini. Ya, ayat 25, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. 26, dan setiap orang yang hidup yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Itu pertanyaan Tuhan. Kalau engkau mati, engkau hidup selama-lamanya. Kalau engkau masih hidup, engkau tidak bisa mati lagi selama-lamanya. Semua orang kan harus mati, Pak. Ya, saudara, makanya Tuhan kasihin buat kita, kasih petunjuk buat kita. Lazarus tertidur. Sebenarnya di Alkitab, bagi orang percaya tidak dikatakan mati atau death gitu ya, tapi sleep, tidur. Orang Kristen, orang percaya hanya merem di bumi, melek di surga. Ya, dan kita bukan harus percaya seperti orang dunia. Kalau orang mau mati harus sakit dulu, sengsara dulu, terus mati. Enggak. Ya, 120 tahun umur kita dan kita mau pulang. Kita bilang, Tuhan saya mau pulang. Pulang aja. Merem di bumi, melek di surga. Ya. Dan belajar percaya. Belajar percaya. Ya. Bahwa Tuhan mengatasi, melampaui waktu dan ruang. Ya, dan Dia membuat mujizat suami istri, pasutri, anak, keluarga, kesehatan kita, keuangan kita, bebas dari kutuk, perlindungan,
Ya, keuangan perlindungan, bebas dari kutuk, bebas dari kematian. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur. Begitu banyak mujizat yang Kau buat. Langit jadi kertas, laut menjadi tinta. Tidak cukup Tuhan untuk menulis mujizat perkara yang ajaib. Tapi kami belajar percaya. Hari ini kami belajar percaya bahwa Engkau Tuhan yang mengatasi, yang melampaui waktu dan ruang, yang membuat dapat mempercepat waktu, mereverse waktu, menstop waktu, dapat membuat jarak yang begitu jauh tidak ada artinya. Seketika sampai, seketika sembuh. Membuat 5 roti 2 ikan, 5.000 orang makan. Melipat gandakan keuangan kami, melipat gandakan semua yang kami bukan hanya butuhkan, tapi kami ingini bahkan Tuhan. Berlimpah-limpah. Tuhan, kami tahu, kami butuh mujizat daripada-Mu. Dan kami percaya, kami sudah mendengar firman Tuhan. Kami bukan hanya belajar percaya, kami terus belajar. Biar iman kami semakin kuat, makin kuat Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan Engkau adalah kebangkitan dan hidup. Engkau membuat kami hidup selama-lamanya. Bukan hidup dengan sakit penyakit. Sebab Tuhan adalah roh, hukum roh yang memerdekakan kami dari hukum dosa dan hukum maut, dari korosi dunia ini, dari ancaman penyakit, dari ancaman wabah, dari semua hal yang buruk. Tuhan menebus kami dari wabah, bencana, penyakit, tragedi. Tuhan sudah tebus dan kami terima semua apa yang sudah Tuhan kerjakan, Tuhan sudah lakukan di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Sempurna, selesai, lengkap, sudah terlaksana. Bapak, pada hari ini Tuhan, kami mengakui, kami menerima suplai dari Tuhan. Segala sesuatu yang sudah Tuhan kerjakan di kayu salib 2000 tahun yang lalu, semua, baik yang kami sudah mengerti maupun kami belum mengerti, kami percaya Tuhan, kami menerima dan kami menikmatinya. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, di atasnya nama-Mu dipermuliakan, diagungkan, ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.